Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kegiatan yang kita lakukan ada, kita menerapkan yang sesuai dengan program Pemkot Surabaya. Itu ada Wani Sejahtera, Wani Sehat, Wani Ngandani. Nah, kita menerapkan masing-masing itu terkait Wani Sejahtera. Kita menerapkan di sini adalah setiap hari kita melakukan jaga, jadi jaga yang bergilir. Jadi begini, nanti ada masing-masing satgas mempunyai tugas masing-masing. Contohnya dengan untuk Wani Sejahtera itu tugasnya secara bergilir. Ketika ada warga yang terkena COVID atau OTG atau apa, itu tim Wani Sejahtera akan bergerak menggalang pencarian makanan yang itu secara sukarela dan gotong royong. Tim Wani Sejahtera itu akan bergerak, kita mengolek, kita urunan itu untuk membantu warga yang terkena OTG atau terpapar COVID. Kemudian Wani Jogo itu kita menerapkan seperti ini Bapak Ibu ya. Kita menerapkan setiap hari ada jaga dan kita menerapkan one gate system. Sistem itu artinya setiap ada yang datang harus mengisi buku tamu, tujuannya kemana dan siapa namanya dan sebagainya. Itu kita tertib mengisi di buku tamu. Karena tugasnya satgas ini Pak yang ngobrak-obrak ketika ada yang lewat, entah itu Grab, entah itu kita mengirim makanan atau apalah, itu memang harus mengingatkan dan harus mendata setiap yang datang. Dan ini alhamdulillah sudah tertib melakukan. Kemudian Wani Sehat. Nah, Wani Sehat itu juga ada tim satgas yang tugasnya adalah mengingatkan setiap yang lupa membawa masker itu untuk memakai maskernya. Termasuk kita juga menyiapkan masker gratis bagi warga yang lupa, misalkan lewat lupa, itu kita bagikan masker secara gratis. Kemudian ada Wani Ngandani, kita menerapkan itu juga, jadi saling mengingatkan ya. Untuk tetap mematuhi prokes kesehatan. Kemudian kegiatan kita setiap 1 minggu itu kita menerapkan penyemprotan desinfektan. Jadi di sini ada desinfektan, kita gunakan alkohol, air dan sebagainya. Itu ada aturannya ya. Yang paham itu tim teknis. Nah, di sini ada tim teknis yang biasanya bertugas mencampur larutan-larutan untuk desinfektan. Dan ini dilakukan setiap 1 minggu sekali untuk warga di sini. Kemudian di sini kita juga menyediakan kayak gini Pak, hand sanitizer sama sabun-sabun yang nanti setiap ada tamu harus wajib mencuci tangan. Itu sudah kita lakukan selama kurang lebih kita menerapkan PPKM. Kemudian di sini kita juga punya alat pengobatan yang mana ini terapi hidrogen. Terapi hidrogen itu untuk membantu. Nah, kebetulan anak saya dulu pernah Pak, di awal-awal COVID, waktu COVID itu masih sangat mencekam. Anak saya waktu itu harus rapid, waktu itu belum saja ya, diharuskan tes rapid. Nah, anak saya kan gopokan ya, istilahnya gampang sakit, reaktif dan harus diisolasi. Akhirnya saya dapat rekomendasi teman dari dokter ya, teman dokter itu disarankan pakai ini. Alhamdulillah ini adalah air hidrogen yang dihirup ya, dihirup itu sembuh. Artinya setelah di swab alhamdulillah negatif Pak. Saya waktu itu mendredek luar biasa, anak saya rapid itu reaktif, baru reaktif soalnya sudah mendredeknya luar biasa. Dan alhamdulillah menggunakan terapi hidrogen ini itu adalah antisipasi kita supaya untuk mencegah COVID. Nah, selain itu kita juga punya, seperti yang dibilang Bu RT tadi, kita punya ruang isolasi mandiri ada di nomor berapa itu? Rumah nomor 15. Itu adalah tujuan kita mengantisipasi ketika ada warga yang terpapar. Jadi kita sudah siapkan tempatnya untuk mengisolasi mandiri. Tapi alhamdulillah setelah
ini kita menerapkan PPKM Mikro, alhamdulillah tidak ada warga yang terkena. Nah, di sini kita punya 2 tempat tidur, Pak. 2 tempat tidur sebagai antisipasi kita untuk warga yang terkena, dan alhamdulillah sampai detik ini 0 warga yang terkena. 100% sembuh, Pak. Kemudian angka kematian 0%. Jumlah vaksinasi yang sudah dilakukan alhamdulillah sampai sejauh ini sudah berjalan untuk memvaksin semua warga. Dan sistem penanganan pandemi, kita juga tadi secara berkala kita melakukan penyemprotan, kita melakukan pembagian sembako supaya imunnya meningkat, ya. Itu adalah jalan yang sudah kita lakukan penanganannya. Kemudian strategi 3T, kita menggalang bersama bahu-bahu bersama warga untuk menerapkan 3T. Nah, untuk implementasinya kita terapkan di RT 1. Jadi untuk RW 3 ini ada 1 di RT 1. Nah, ini kegiatannya setiap hari dikunjungi 3 pilar, itu jam 12 siang gitu, sampai jam 12 malam. Itu setiap hari dilakukan kunjungan. Kemudian selalu memberikan informasi, jadi kita setiap informasi itu kita share melalui grup WA. Jadi apapun informasi terbaru terkait COVID dan sebagainya itu selalu kita share lewat WA. Koordinasi juga demikian, kita melalui daring dan roadshow, tentunya dengan jaga prokes. Nah, ini kemudian terkait dengan membangun sistem data IT di beberapa RT 1, alhamdulillah terkait dengan data IT ini kita sudah membuat sistem informasi melalui Google Map. Ini kaitannya dengan ketahanan pangan, ya. Ketahanan pangan selama pandemi itu warga-warga membuat kerajinan tangan dan alhamdulillah bisa dijual, Pak. Kita promosinya lewat Google Map. Selain kerajinan tangan daur ulang, nah seperti itu. Nah, itu adalah karya monggo niku Pak Didi niku ten mriki wonten ikon Taman Cangkir, Pak. Jadi daur ulangipun kula bentukaken kados cangkir ingkang wingking sebenipun SWK niku. Nah, niku Taman SWK niku taman cangkirnya seperti itu, tapi nggak semirip mriko kebesaran sana. Cantik. Iya, cantik kados Bu RT niku. Betul. Itu adalah daur ulang yang dibuat oleh ibu-ibu warga RT 1 terkait dengan pandemi, karena nggak kerja di rumah aja, melakukan apapun yang bisa dikerjakan, yang penting menghasilkan, Pak. Jadi daur ulang macam-macam. Selain itu juga kita membuat teh dari serbuk dari teh hijau, karena di Jambangan ini banyak teh hijau. Ibu-ibu warga itu memblender itu, Pak, membuat serbuk matcha. Matcha kan minuman sekarang kan kekinian, ya, minuman matcha-matcha, minuman kafe itu. Nah, itu sudah kita produksi sekarang. Alhamdulillah bisa dijual. Itu adalah sistem kita atau kegiatan kita dalam rangka membangun ketahanan pangan, salah satunya. Terus kemudian sistem informasi kita selain tadi informasi promosi lewat Google Map, kita juga punya blogspot itu berupa info-info apa yang kita kerjakan di RT 1, termasuk produk-produk kita itu kita taparkan di sana. Kita punya produk yang kita jual, nah itu kita paparkan di web kita, yaitu rt1rw3 blogspot.com. Kemudian selain tadi ya daur ulang dan sebagainya, di sini ibu-ibu juga kan rajin menanam, Pak.
salah satunya daun mint. Alhamdulillah daun mint itu di Google Map itu ratingnya tinggi. Jadi setiap hari ada aja orang yang datang untuk membeli daun mint. Jadi ketika kita ketik di Google jual daun mint Surabaya, itu yang mereka diarahkan ke Jambawan RT 1. Beli aplaus dulu Pak. Sini kampungnya. Kampung.